Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurats Kaurinjani dengan NPM 2312 011480 dan teman Saya Sagita Olivia Banjarnahor dengan NPM 2312 011487. Dalam kesempatan diskusi kali ini, kami akan membahas mengenai putusan nomor 389 garing Perdata khusus PKPU garing 2020 garing Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat yang berkaitan dengan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna. Kasus ini menjadi menarik untuk dikaji karena tidak hanya menyangkut persoalan gagal bayar dalam perusahaan asuransi, tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum terkait kewenangan dalam pengajuan PKPU. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam sistem hukum Indonesia, pengajuan PKPU terhadap perusahaan asuransi memiliki pengaturan yang lebih khusus dan berbeda dengan debitur pada umumnya. Namun dalam putusan ini, permohonan PKPU justru diajukan langsung oleh nasabah sebagai kreditur, bukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang secara normatif diberikan kewenangan oleh undang-undang. Hal ini yang kemudian menimbulkan perdebatan baik dari segi legal standing maupun dari segi kepastian hukum. Oleh karena itu, melalui diskusi ini kami akan menguraikan kronologis perkara, pihak-pihak yang terlibat, alasan permohonan PKPU, pertimbangan serta putusan majelis hakim, hingga proses PKPU yang terjadi dalam perkara tersebut, sekaligus memberikan analisis terhadap kesesuaian pasal putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang pertama, yaitu bagaimana kronologi singkat dari kejadian ini. Permasalahan antara nasabah dan PT Asuransi Jiwa Kresna ini bermula pada 20 Februari tahun 2020 ketika perusahaan mengumumkan penundaan pembayaran polis asuransi yang telah jatuh tempo, khususnya pada produk PAID dengan alasan untuk melindungi dana nasabah. Kejadian ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pemegang polis. Selanjutnya, pada 14 Mei 2020, perusahaan kembali menyampaikan bahwa penundaan tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa atau force majeure akibat masalah likuiditas pada portofolio investasi, serta memperpanjang waktu pembayaran hingga 10 Februari 2021. Kemudian, pada 18 Juni 2020, perusahaan menjanjikan pembayaran tahap awal sebesar 50 juta rupiah dalam waktu 7 hari kerja, yang kemudian kembali mengalami penundaan hingga 3 Agustus 2020. Akibatnya, penundaan yang berulang-ulang, nasabah melaporkan permasalahan ini kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan OJK kemudian menjatuhkan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha kepada perusahaan. Selain itu, salah satu nasabah juga mengajukan permohonan kepada OJK agar mengajukan PKPU, namun tidak memperoleh tanggapan dari OJK. Pada akhirnya, pada 18 November 2020, nasabah melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya kita membahas diskusi yang kedua, yaitu pihak pemohon dari PKPU dan pihak-pihak apa saja yang ada dalam permasalahan ini. Yaitu pemohon dalam perkara ini adalah nasabah atau pemegang polis asuransi yang berkedudukan sebagai kreditur. Pemohon mengajukan permohonan PKPU karena haknya untuk menerima pembayaran polis yang telah jatuh tempo tidak dipenuhi oleh perusahaan. Tujuan diajukan permohonan tersebut adalah untuk memperoleh kepastian hukum serta mendorong adanya restrukturasi utang melalui mekanisme perdamaian. Sementara itu, termohon adalah PT Asuransi Jiwa Kresna sebagai pihak debitur. Termohon memiliki kewajiban untuk membayar klaim atau manfaat polis kepada nasabah, namun tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut karena mengalami kendala likuiditas. Oleh karena itu, perusahaan menjadi pihak yang dimohonkan PKPU agar dapat menyusun rencana pembayaran kepada para kreditur. Namun demikian, secara hukum terdapat permasalahan terkait kedudukan pemohon. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi seharusnya diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bukan oleh nasabah secara langsung. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan kedudukan hukum atau legal standing pemohon dalam perkara tersebut. Diskusi yang ketiga, yaitu apa alasan dari permohonan dari kejadian ini. Alasan utama diajukannya permohonan PKPU dalam perkara ini adalah terjadinya wan prestasi
yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi. Sejak Februari 2020, PT Asuransi Jiwa Kresna secara bertahap menunda pembayaran kewajiban kepada nasabah dengan berbagai alasan, termasuk kondisi keuangan, perusahaan yang terganggu, dan penundaan tersebut tidak hanya terjadi sekali, melainkan berulang kali bahkan disertai dengan perubahan jadwal pembayaran yang tidak pasti. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu sebagaimana diperjanjikan dalam polis asuransi. Lebih lanjut, perusahaan juga mengemukakan adanya keadaan memaksa atau force majeure dengan alasan mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi. Dalam hal ini, dana nasabah yang ditempatkan pada instrumen investasi tidak dapat segera dicairkan menjadi dana tunai, sehingga perusahaan tidak memiliki kemampuan likuid untuk melakukan pembayaran. Meskipun demikian, secara hukum alasan tersebut masih dapat diperdebatkan, karena masalah likuiditas pada umumnya dikategorikan sebagai resiko bisnis yang seharusnya dapat dikelola oleh perusahaan, bukan sebagai keadaan memaksa yang membebaskan dari tanggung jawab. Selain faktor prestasi dan alasan likuiditas, permohonan PKPU juga didorong oleh kebutuhan untuk memperoleh kepastian hukum atas hak-hak kreditur. Di sisi lain, upaya administratif melalui OJK sebelumnya juga telah ditempuh oleh nasabah, namun tidak memiliki hasil yang efektif dalam waktu yang diharapkan. Kondisi ini semakin memperkuat alasan diajukannya permohonan PKPU secara langsung ke pengadilan niaga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur. Selanjutnya adalah analisis putusan majelis hakim dan tata cara serta proses PKPU sementara dan tetap. Dalam putusan nomor 389 garing perdata khusus PKPU garing 2020 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU sementara yang diajukan oleh pemohon terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna. Putusan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yuridis yang dinilai relevan oleh majelis hakim dalam penilaian perkara equo. Dalam salah satu pertimbangan utama hakim adalah adanya itikat baik dari pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU. Hal ini terlihat dari upaya pemohon yang sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar mengajukan PKPU terhadap debitur, namun tidak mendapatkan tanggapan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa tindakan pemohon yang kemudian langsung mengajukan permohonan ke pengadilan niaga merupakan bentuk upaya untuk memperoleh keadilan. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya kekosongan hukum atau legal vacuum terkait mekanisme pengajuan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Dalam kondisi tersebut, hakim menerapkan asas lex specialis derogat legi generali atau hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Perasuransian dan Peraturan OJK. Hakim juga mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa apabila suatu permohonan tidak mendapatkan jawaban dalam jangka waktu tertentu, maka permohonan tersebut dapat diajukan dikabulkan secara hukum. Dalam konteks ini, tidak adanya respon dari OJK terhadap permohonan dari pemohon dijadikan dasar bahwa pemohon dapat melanjutkan upaya hukum ke pengadilan niaga. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan PKPU sementara. Namun demikian, apabila dianalisis secara yuridis, putusan tersebut menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Kepelitan dan Undang-Undang Perasuransian, kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi berada secara eksklusif pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan demikian, pemohon yang merupakan nasabah sebenarnya tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan PKPU secara langsung ke pengadilan. Oleh karena itu, putusan hakim yang mengabulkan permohonan tersebut dinilai kurang tepat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian, adapun terkait tata atau proses PKPU dalam perkara ini, secara umum, prosedur PKPU dimulai dari pengajuan permohonan oleh pihak yang berwenang. Kemudian, pengadilan akan memberikan PKPU sementara dengan jangka waktu maksimal 45 hari. Dalam masa tersebut, dilakukan perundingan antara debitur dan kreditur untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Apabila kesepakatan tercapai dan disetujui oleh mayoritas kreditur, maka PKPU dapat dilanjutkan menjadi PKPU tetap. Namun, apabila tidak
tercapai kesepakatan, maka debitur dapat dinyatakan pilot. Dalam perkara ini, proses PKPU tidak berjalan sesuai dengan prosedur ideal karena permohonan diajukan langsung oleh kreditur tanpa melalui OJK. Meskipun demikian, Pengadilan Niaga tetap mengabulkan PKPU sementara dan proses selanjutnya diarahkan pada perundingan antara para pihak. Pada akhirnya, proses PKPU tersebut tidak berujung kepada pilot, melainkan diselesaikan melalui mekanisme perdamaian atau accord antara debitur dan kreditur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara faktual proses PKPU dalam perkara ini berhasil mencapai penyelesaian melalui perdamaian, namun dari segi yuridis masih terdapat kelemahan dalam penerapan hukum, khususnya kewenangan pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi. Sebagai penutup, dapat kita lihat bahwa putusan 389 garing Perdata khusus PKPU garing 2020 garing Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat tidak hanya membahas persoalan gagal bayar dalam perusahaan asuransi, tetapi juga menimbulkan perdebatan terkait kewenangan dalam pengajuan PKPU. Di sisi lain, hakim mempertimbangkan itikat baik pemohon dan kebutuhan akan keadilan. Namun di sisi lain terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya mengenai legal standing dan kewenangan OJK. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat ketidaksinkronan antara norma hukum dan penerapan di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami tidak hanya isi putusan, tetapi juga kritik dan analisis terhadapnya, agar dapat melihat bagaimana hukum seharusnya ditegakkan secara tepat. I just had to let you know you're She a happy baby, she